ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Masih ada sedikit waktu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Apa hukumnya itu ada Ustaz bilang Allah itu punya anak? Allah itu punya anak, Ustaz. Bagaimana caranya dia? Apa hukumnya ada Ustaz bilang Allah punya anak? Iya, Ustaz. Berarti dia orang Nasrani itu, bukan Ustaz, atau orang Yahudi. Karena dalam Al-Quran disebut waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berkata orang Yahudi Uzair adalah anak Allah. Waqalatin Nasara Al-Masih ibn Allah. Dan berkata orang-orang Nasara Al-Masih adalah anak Allah. Ya. Dan kaum musyrikin mereka yang bilang para malaikat anak-anak perempuan Allah. Berarti itu cuma 3. Kalau bukan Yahudi berarti Nasrani atau musyrik. Karena salah satu dari 3 ini mengatakan bahwa Allah punya apa? Punya anak. Adapun umat Islam itu dia tahu dari Asmaul Husna nama Allah Al-Wahid yang Maha Satu, Al-Ahad yang Maha Sendiri. Dan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan dia Maha tahu apa orang yang muslim itu, dia tahu secara fitrahnya pun dia tahu bahwa yang diibadahi itu cuma satu. Secara fitrah. Sebab akal sehat itu begini ya, akal sehat. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Andai kata di dunia ini ada 2 pencipta, ada yang diibadahi banyak, akan hancur langit dan bumi. Itu akal. Sebab namanya Tuhan, Tuhan itu punya kekuasaan mutlak. Harus lebih tinggi daripada yang lainnya. Habis kita ini kalau 2 Tuhan di atas muka bumi. Satu Tuhan pengen kepalanya di atas, satu Tuhan pengen kepalanya di bawah. Misalnya begitu ya. Akan hancur itu langit dan bumi. Itu akal sehat. Fitrah manusia. Iya. Fitrah manusia. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau diuraikan itu banyak sekali ya, dan ditulis oleh para ulama buku-buku yang membantah orang-orang Yahudi dan Nasara dalam kedustaan mereka di dalam hal ini maupun di perkara-perkara yang lainnya. Ya wallahu taala alam. Baik. Kalau hanya untuk menyenangkan orang kafir, Ustaz. Dia mengucapkan itu untuk menyenangkan orang kafir. Wah, subhanallah, itu hukumnya sama saya. Ya. Berarti dia menyetujui kekafiran. Dan siapa yang menyetujui kekafiran itu hukumnya kafir, keluar dari Islam, batal keislamannya, murtad, keluar dari agama. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Itu kalau dia benarkan orang kafir pada kekafirannya. Iya. Baca di buku mana saja semua akan bilang seperti itu. Di buku akidah, di pembahasan fikih ada bab khusus tentang hukum orang yang murtad. Di antara poin yang disepakati di buku-buku fikih, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia juga murtad, keluar dari Islam. Kafir sama dengan mereka. Kafir sama dengan mereka. Mana dia baca surah Al-Fatihah tiap hari? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya umat Islam. Terus kita berlepas diri dari 2 jalan, Yahudi dan Nasara, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau semuanya sama, ngapain dibedakan di surah Al-Fatihah? Dan itu disebut di dalam surah Al-Fatihah pokok Al-Quran, sebab itu inti agama. Inti agama. Iya. Ini banyak orang-orang yang sekarang ini katanya bijaksana. Bijaksana, bijak sini. Katanya toleransi. Ya, tapi toleransinya itu
itu untuk menyenangkan orang-orang yang di luar Islam. Adapun umat Islam sendiri seakan-akan musuhnya. Harus dia bikinkan masalah dengan umat Islam sendiri. Iya. Dan ini sudah tanda ya bahwa itu bukan sifatnya seorang muslim. Muslim itu loyalitas dan kecintaannya untuk agamanya, untuk saudaranya. Kalau dia ada interaksi dengan non-muslim, itu dari bab muamalah namanya. Dan di bab muamalah itu hukum yang berlaku itu masalah keadilan dan masalah berbuat baik, bukan masalah kecintaan. Di masalah apa? Berbuat baik. Karena kita diperintah berbuat baik kepada seluruh makhluk. Kepada hewan pun kita berbuat baik. Jelas ya? Berbuat baik. Tapi apa artinya saya berbuat baik kepada kambing, saya cinta kepada kambing? Beda antara kecintaan dan apa? Berbuat baik. Karena itu di bahasa Al-Quran dikatakan la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang kafir yang tidak memusuhi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Nah, kalau kafirnya jenis seperti ini, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Jelas ya? Datang oleh orang liberal ini, dikatakan kalau begitu kita tidak dilarang untuk mencintai orang kafir. Mana ada kata cinta dalam ayat? Itu tidak ada kata cinta dalam ayat. Jelas ya? Dan ini saya perhatikan ya, saya bisa membaca dari orang-orang orientalis itu jago mereka bikin hal-hal yang menarik umat Islam supaya seakan-akan dia ini ahli. Iya. Al-Quran dia bikinkan indeks sehingga mereka ini kalau ditanya apa saja dia bisa tunjukkan ayatnya. Iya. Kemudian dia bawakan ke umat Islam ini gayanya orang Nasara. Orang Nasara kayaknya itu dia tidak hafal kitabnya. Makanya cuma ada nomor-nomornya, nomor kitab, nomor ayat, nomor kitab, nomor ayat, kan begitu. Beda dengan kita umat Islam, kita hafal ayat-ayatnya, kita tidak perlu ngapal nomor. Apalagi letaknya kanan dan kiri, tidak perlu. Karena ayat-ayatnya membaca satu huruf kita dapat banyak pahala. Nah, sekarang dimasukkan metode itu, akhirnya orang senang baca nomor, baca ayat, tidak ada nas Al-Qur'annya dia baca. Mana ibadahnya? Lupa, ikut gayanya orang Yahudi dan Nasara. Itu gaya orientalis. Dia bikin lagi sunnah, dia bikinkan indeks Kutubus Sittah. Itu indeks yang besar, canggih. Kenapa? Supaya dianggap mereka ini jago syariat. Jadi kalau dia bicara masalah toleransi, masalah ini membolak-balik umat Islam, dia punya kesempatan untuk itu. Tapi tujuannya nanti ke situ. Dia ingin memurtadkan umat Islam dari agamanya. Iya. Dan ini saya bisa kita sudah lihat dari puluhan tahun seperti itu gaya mereka. Dan itu bisa dilihat dari tulisan-tulisan orientalis yang memang ingin sedikit demi sedikit menghancurkan umat Islam dan membuat mereka lupa akan agamanya. Jadi tidak ada lagi agama. Kalau agama itu semuanya sama, ngapain kamu masuk Islam? Iya, kan begitu. Kalau semua agama sama, agama itu orang beragama karena dia tahu bahwa agama dia yang benar. Adapun masalah berbuat baik kepada manusia, bermuamalah, itu namanya hukum-hukum terkait dengan muamalah, interaksi dengan manusia. Dan itu ada ketentuannya. Makanya umat Islam itu dia bisa bekerja sama dengan non-muslim. Dia bisa hidup dalam sebuah negara dengan non-muslim. Ada hukum terkait dengan tata negara, hubungan bilateral dengan non-muslim. Itu ada di dalam. Tapi itu bukan di bab kecintaan, di bab membenarkan agama. Tapi itu di bab pengaturan hidup bersama namanya. Nah, ini mencampur adukkan di dalam hal-hal ini. Inilah yang ditekuni oleh orang-orang liberal ini.
orang-orang orientalis dan yang semisal dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada semuanya dan menunjuki kita umat Islam untuk supaya istiqamah di atas agama, di atas jalan yang lurus. Ya wallahu taala alam.